nama saya Desa Puturisna Eviani dengan NIM 2317041006. Materi yang pertama adalah pengertian strategi operasi. Strategi operasi merupakan salah satu cara yang dapat dikembangkan oleh perusahaan dengan memanfaatkan operasi pabrik untuk berkompetensi dan menjadi kekuatan penggerak dalam menghadapi lingkungan baru. Nah, selanjutnya pengertian dari strategi operasi menurut Reger. Nah, Reger mengemukakan bahwasannya strategi operasi adalah suatu visi fungsi operasi yang menetapkan keseluruhan arah atau daya dorong untuk mengambil keputusan. Materi selanjutnya adalah penerapan strategi operasi. Dalam penerapan strategi operasi ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang dimana pertama adalah perencanaan strategi operasional. Rencana strategi itu dibuat untuk mencapai visi organisasi. Sementara rencana operasional itu dibuat untuk melaksanakan dan juga mengimplementasikan rencana strategi yang ada di suatu perusahaan. Rencana strategi ini itu mempertimbangkan lingkungan bisnis eksternal yang meliputi persaingan tren pasar jangka panjang, kemudian kebutuhan pelanggan dan juga inovasi teknologi. Yang kedua adalah penyusunan strategi operasi untuk mengembangkan bisnis. Penyusunan strategi operasi harus dilakukan sesuai dengan kondisi perusahaan, sehingga tujuan yang ada di suatu perusahaan itu dapat ditetapkan dan juga bisa tercapai menjadi lebih mudah. Strategi operasi adalah menentukan kerangka kerja dan juga aktivitas bisnis perusahaan dan memberikan pedoman untuk mengkoordinasikan aktivitas sehingga perusahaan itu dapat menyesuaikan lingkungan yang selalu berubah. Hal yang ketiga adalah pengaruh strategi operasi pada perkembangan bisnis. Ketika penyusunan strategi dilakukan dengan baik dan diimbangi dengan pelaksanaan yang sesuai perencanaan, maka sasaran atau target perusahaan akan lebih mudah dicapai. Berbanding terbalik jika perusahaan itu tidak memiliki perencanaan strategi operasi. Seluruh kegiatan tidak akan terkoordinasikan dengan baik. Alhasil, pencapaian target pun akan sulit diraih. Pada tahap akhir, yakni proses evaluasi, perusahaan juga bisa melakukan modifikasi atau sedikit perubahan pada strategi operasi yang sudah ditetapkan. Perkenalkan, nama saya Igederian Putra Madusudana dengan NIM 2317041007 dari kelas 2D Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang manajemen operasi dalam lingkungan global. Manajer operasi sekarang harus sudah mempunyai perspektif global untuk mampu memikirkan strategi operasional. Hal tersebut diakibatkan oleh pesatnya perkembangan perdagangan dunia, seolah yang telah menjadikan dunia tanpa batas atau bisa disebut borderless world. Mendorong banyak organisasi untuk mengembangkan usahanya sampai ke luar negeri, dan tidak hanya di dalam negeri saja. Organisasi harus melakukan banyak hal baru, terlebih manajemen operasi karena harus menghadapi lingkungan dengan persaingan global. Pada kondisi dan keadaan yang selalu berkembang terus, maka perusahaan-perusahaan banyak yang telah memutuskan untuk memperluas bisnis mereka agar sampai ke dunia internasional. Banyak alasan mengapa perusahaan berusaha menjadi global, termasuk beberapa alasan berikut. Alasan yang pertama, yaitu efisiensi biaya. Perusahaan multinasional telah mengadopsi banyak metode untuk mengurangi berbagai biaya, termasuk salah satu contohnya yang pertama, memilih tempat dengan upah tenaga kerja yang murah. Perusahaan dapat memilih tempat dengan upah tenaga kerja yang murah dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya. Misalnya, sebuah perusahaan dapat memilih untuk membuka pabrik di negara upah tenaga kerja yang rendah, seperti di Vietnam, di Thailand, ataupun di Indonesia. Lalu yang kedua, kesepakatan. Perdagangan dengan dampak pada tarif, seperti halnya yang dilakukan oleh organisasi NAFTA, SEATO, WTO, dan juga organisasi APEC, dimanfaatkan dengan baik. Perusahaan multinasional dapat menjadi lebih efisien dalam mengurangi biaya dengan menjadi salah satu dari 3 pemain di kesepakatan perdagangan seperti organisasi NAFTA, SEATO, WTO, ataupun APEC. Dengan ini,
maka perusahaan dapat memanfaatkan kesempatan perdagangan untuk memperjelas ataupun memperluas kemungkinan perdagangan yang dapat meningkatkan efisiensi biayanya. Lalu ada memperbaiki manajemen rantai pasokan. Dengan menyiapkan fasilitas di kawasan atau negara tempat sumber daya tertentu yang berada, manajemen rantai pasokan tentunya akan lebih aman. Misalnya, perusahaan dapat membangun fasilitas pabrik di negara dengan sumber daya tertentu seperti minyak ataupun biji besi untuk memperbaiki manajemen rantai pasokannya. Lalu cara yang ketiga yaitu produk yang diberikan lebih baik. Dengan cara kriteria produk yang dibutuhkan konsumen, variasinya beragam dan dipengaruhi oleh masing-masing tempat. Perusahaan operasional dengan skala internasional yang banyak menempatkan diri pada kawasan ataupun negara tempat produk mereka dijual. Misalnya, untuk beradaptasi dengan budaya saat itu, seperti sebuah perusahaan dapat membangun sebuah fasilitas pabrik di negara budaya yang sesuai dengan produk yang akan dihasilkan. Lalu yang keempat, mencari pasar baru. Perusahaan dengan wilayah pemasaran yang terbatas di dalam negeri bisa memanfaatkan pasar yang masih terbuka di luar negeri. Misalnya, sebuah perusahaan membuka pasar baru di negara dengan konsumen yang memiliki kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh produk lokalnya. Lalu yang kelima, belajar agar operasi menjadi lebih baik. Perusahaan-perusahaan banyak yang bekerja sama dengan perusahaan lain di negara lain dengan tujuan untuk mentransfer teknologi, melakukan penelitian bersama, atau bekerja sama dalam desain operasional perusahaan lainnya. Misalnya, sebuah perusahaan dapat bekerja sama dengan perusahaan di negara lain untuk membangun produk ataupun untuk memperbaiki proses produksi. Seperti halnya pegawai orang-orang yang bekerja di luar negeri di Jepang, bisa mempelajari teknologi-teknologi yang ada di sana agar nantinya bisa diterapkan di Indonesia. Lalu yang keenam, untuk mempertahankan bakat global. Perusahaan dengan karyawan yang luar biasa memberikan peluang karir lebih menjanjikan melalui operasi global. Oleh karena itu, karyawan mampu dipertahankan. Misalnya, sebuah perusahaan dapat membuka cabang di negara lain untuk memanfaatkan karyawan yang kemampuan lebih tinggi dan menyediakan peluang karir yang lebih baik untuk mereka. Baik, materi selanjutnya adalah mengidentifikasi misi dan strategi operasi. Mengidentifikasi misi untuk merumuskan kebutuhan atau keinginan pelanggan adalah suatu keberhasilan ekonomi dan kelangsungan hidup dalam suatu perusahaan. Misi juga bisa dianggap sebagai inti strategi apa yang ingin dicapai suatu perusahaan. Setelah misi organisasi ditetapkan, masing-masing bidang dibutuhkan oleh perusahaan atau bisa disebut dengan bidang fungsional. Menetapkan misi pendukungnya, sebuah usaha manajemen operasi yang efektif harus mempunyai sebuah misi sehingga ia tahu yang mana arah tujuannya dan sebuah strategi. Sehingga ia tahu bagaimana cara untuk mencapai misi tersebut. Misi organisasi sebagaimana tujuannya, yakni apa yang akan disumbangkan ke masyarakat atau pelanggan. Misi menghasilkan kebatasan dan fokus organisasi. Juga konsep dalam menjalankan perusahaan, misi menyatakan alasan adanya suatu organisasi keberhasilan ekonomi. Dan kemampuan bertahan hidup merupakan hasil pengenalan misi untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Mendefinisikan misi atau mission organisasi sebagaimana tujuannya adalah apa yang akan disumbangkan kepada masyarakat. Begitu misi organisasi telah ditetapkan, setiap wilayah fungsional dalam perusahaan menentukan misi pendukungnya. Misi setiap fungsi dibuat untuk mendukung misi perusahaan. Secara keseluruhan, perusahaan mencapai misi dalam 3 jalan, yaitu yang pertama itu adalah perbedaan atau pembedaan. Lalu yang kedua ada kepemimpinan biaya, dan yang ketiga itu adalah respon yang cepat atau tanggap. Nah, selanjutnya yaitu adalah strategi.
Strategi saat misi ditetapkan, strategi dan penerapannya dapat dimulai. Strategi atau strategi adalah rencana tindakan organisasi untuk mencapai misinya. Setiap wilayah fungsional mempunyai strategi untuk mencapai misinya dan membantu organisasi mencapai misi keseluruhan. Strategi-strategi ini memanfaatkan peluang dan kekuatan, menentukan ancaman, serta menghindari kelemahan. Setiap strategi itu berbeda-beda. Setiap strategi mempunyai permintaan yang berbeda dalam suatu manajemen operasi. Strategi Hunter Fund merupakan strategi yang membedakan dirinya di segi kualitas dari pesaingnya di industri yang sama. Yang selanjutnya itu ada Nukor. Nukor itu memfokuskan diri pada biaya rendah, sementara strategi terkuat yaitu adalah DEL. DEL adalah respon yang cepat dan dapat diandalkan. Mungkin sekian yang materi bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu tentang keputusan strategi manajemen operasi. Harga, mutu, pengiriman, dan fleksibilitas paling baik dicapai apabila manajer operasi membuat keputusan efektif berdasarkan 10 bintang berpengaruh. Inilah yang disebut dengan keputusan-keputusan operasi. 10 keputusan operasi yang mendukung misi dan strategi menurut Barry Render dan J. Heiser 2001 adalah yang pertama ada mutu. Harapan mutu pelanggan harus ditentukan dan kebijakan prosedur dibangun untuk mengidentifikasi serta mencapai mutu yang diharapkan. Yang kedua ada desain barang dan jasa, merancang barang dan jasa yang didefinisikan sebagian besar proses transformasi. Keputusan mutu, biaya, dan sumber daya manusia sangat berinteraksi dengan desain. Desain seringkali menetapkan batas bawah biaya dan mutu. Yang ketiga ada desain, proses, dan kapasitas. Pilihan proses yang tersedia untuk barang dan jasa. Keputusan proses mengikat manajemen pada teknologi. Mutu, pemanfaatan sumber daya manusia, dan pemeliharaan yang spesifik. Komitmen biaya dan modal ini sangat menentukan struktur biaya dasar dari perusahaan. Yang keempat, ada seleksi lokasi. Lokasi perusahaan baik untuk perusahaan manufaktur maupun jasa dapat menentukan keberhasilan perusahaan. Kesalahan dalam keputusan ini dapat menghambat efisiensi. Yang kelima adalah desain tata letak. Kebutuhan kapasitas tingkat personal, keputusan pembeli, dan kebutuhan persediaan mempengaruhi tata letak. Selain itu, proses dan bahan baku harus ditempatkan dengan memperhatikan keterkaitan antar satu sama lain. Selanjutnya ada manusia dan sistem kerja. Manusia adalah sebagian integral dan mahal dari desain sistem total. Oleh karena itu, kehidupan mutu kerja yang disediakan, bakat dan keahlian yang dibutuhkan, dan biaya harus ditekan. Selanjutnya, nomor 7 ada manajemen dan rantai pasokan. Keputusan ini menentukan apa yang akan dibuat dan apa yang perlu dibeli. Pertimbangan juga untuk diperlukan untuk mutu, pengiriman dan inovasi dengan harga yang memuaskan, suasana saling menghormati antar pembeli dan pemasok dibutuhkan untuk pembelian yang efektif. Selanjutnya adalah nomor 8, persediaan. Keputusan persediaan dapat dioptimalkan hanya bila keputusan pelanggan, pemasok, jadwal produksi, dan perencanaan sumber daya manusia dipertimbangkan. Selanjutnya yang 9 ada penjadwalan. Jadwal produksi yang layak dan efisien harus dikembangkan. Permintaan terhadap sumber daya manusia dan fasilitas harus ditentukan dan dikendalikan. Selanjutnya yang terakhir nomor 10 adalah pemeliharaan. Keputusan harus dibuat berkaitan dengan tingkat pemeliharaan yang diinginkan. Baik, sekian saja yang bisa saya sampaikan. Saya berikan kepada rekan saya. Kali ini saya Andika Prawira Heriawan akan menjelaskan tentang topik ke-6, yaitu mencapai keunggulan kompetitif melalui operasi. Untuk menetapkan strategi bisnis dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif yang tepat, ada beberapa langkah. Yang pertama adalah analisis lingkungan. Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, perusahaan harus memahami lingkungan pelanggan, industri, dan pesaing. Misalnya Apple memahami bahwa pelanggan mereka mencari produk yang memiliki kualitas yang tinggi dan desain yang unik. Memahami lingkungan pelanggan.
Perusahaan harus memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Misalnya Starbucks, memahami bahwa pelanggannya mereka mencari kopi yang segar dan kualitas tinggi. Memahami lingkungan industri dan pesaing. Perusahaan harus memahami strategi pesaing mereka dan cara mereka mencapai keunggulan kompetitif. Misalnya McDonald, memahami bahwa pesaing mereka mencari harga yang murah dan penjualan yang cepat. Yang kedua, menetapkan misi perusahaan. Menetapkan misi keberadaan perusahaan. Perusahaan harus menetapkan alasan keberadaan mereka. Misalnya Google memiliki misi untuk membuat informasi terlengkap dan mudah diakses. Mengidentifikasi nilai produk. Perusahaan harus mengidentifikasi nilai produk yang akan diciptakan oleh mereka. Misalnya Amazon memiliki nilai produk yang berupa pengiriman cepat dan mudah. Yang ketiga adalah fokus pada kualitas. Memastikan produk atau layanan yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi. Perusahaan harus memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi. Yang keempat, inovasi. Mengadopsi inovasi dalam operasi. Perusahaan harus mengadopsi inovasi dalam operasi untuk membantu mereka menciptakan keunggulan kompetitif. Misalnya Tesla memiliki teknologi listrik yang inovatif yang membuat mereka menjadi pesaing yang kuat. Yang kelima adalah responsif terhadap perubahan pasar. Merespons perubahan pasar dengan cepat dan fleksibel. Perusahaan harus dapat merespons perubahan pasar dengan cepat dan fleksibel. Misalnya Netflix memiliki kemampuan untuk mengubah operasi mereka dengan cepat sesuai dengan permintaan pelanggan. Yang keenam adalah penggunaan teknologi yang tepat. Mengadopsi teknologi yang tepat, perusahaan harus mengadopsi teknologi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas, dan mengurangi biaya operasional. Misalnya Amazon memiliki teknologi pengiriman yang tepat dan cepat, membuat mereka menjadi pesaing yang kuat. Selanjutnya yang ketujuh adalah membentuk strategi. Bersaing pada perbedaan, perusahaan harus memiliki keunikan yang membuat mereka berbeda dengan pesaing mereka. Misalnya Coca-Cola memiliki rasa yang unik dan membuat mereka menjadi pesaing yang kuat. Bersaing pada biaya. Perusahaan harus memiliki biaya yang rendah untuk menjadi pesaing yang kuat. Misalnya Walmart memiliki harga yang murah yang membuat mereka menjadi pesaing yang kuat. Bersaing pada respon cepat. Perusahaan harus memiliki keseluruhan nilai yang terkait dengan pengembangan dan penghantaran barang yang tepat waktu. Penjadwalan yang dapat diandalkan dan kinerja yang fleksibel. Misalnya FedEx memiliki kinerja yang fleksibel yang membuat mereka menjadi pesaing yang kuat. Dalam dunia bisnis, strategi ini telah digunakan oleh berbagai perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Misalnya Apple memiliki strategi bersaing pada perbedaan dengan produk yang unik dan desain yang unik. Microsoft memiliki strategi bersaing pada biaya dengan harga yang murah dan produk yang mudah untuk digunakan. Amazon memiliki strategi bersaing pada respon cepat dan penjualan yang cepat dan pengiriman yang tepat waktu.